Janganlah engkau wahai penuntut ilmu mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Hindarilah belajar dari ahlul bid'ah yang dungu, yang akidahnya menyeleweng, tertutupi oleh mendung khurafat, memperturutkan hawa nafsu. Namun dia menampakkannya dengan mengikuti logika akal dan berpaling dari nas Al-Quran dan Sunnah. Padahal bukankah akal itu ada yang mengikuti nas? Padahal bukankah akal itu ada pada mengikuti nas Al-Quran dan Sunnah? Ahlul bid'ah, mereka berpegang kepada hadis yang dhaif, menjauhi hadis yang sahih. Mereka juga dinamakan ahlul syubhat dan ahlul ahwa, orang yang mengikuti syubhat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah menamakan mereka dengan al-asaghir, orang-orang rendahan. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, apabila engkau mengetahui seorang ahlul kalam yang mubtadi' berkata, tinggalkanlah Al-Quran dan Sunnah dan pakailah akalmu, maka ketahuilah bahwa dia itu Abu Jahal, biangnya kebodohan. Apabila ada thariqat yang berkata, tinggalkan dalil nakli dan akal sekaligus, pakailah perasaan dan nalurimu, maka ketahuilah bahwa dia itu iblis yang menyamar sebagai manusia atau merasuk ke tubuh manusia. Kalau engkau takut, larilah. Namun kalau engkau berani, lawan dia, tindihlah dadanya, lalu bacakan ayat kursi dan cekiklah. Imam Az-Zahabi juga mengatakan, saya telah membaca tulisan Syekh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Beliau berkata, saya dan saudaraku Abu Umar mengikuti kajian yang diajarkan oleh Ibnu Abi Asrun. Namun akhirnya kami tidak mengikuti pelajarnya lagi. Lalu saya mendengar dari saudaraku, beliau mengatakan, setelah itu saya menemuinya dan dia berkata, Ibnu Abi Asrun, kenapa kalian berdua tidak lagi mengikuti pelajaranku? Saya pun menjawab, Abu Umar pun menjawab, sesungguhnya kami mendengar orang-orang berkata bahwa engkau adalah seorang Asy'ari yang berpemahaman Asy'ariyah. Maka dia pun mengatakan, demi Allah saya bukan orang Asy'ari. Begitulah ceritanya. Dari Imam Malik rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan, la yu'khadhul ilmu an arba'ah, safihin yu'linu as-safah wa in kana arwan nas, wa sahibi bid'ah yad'u ila hawa, wa man yakzibu fi hadithin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadith, wa salihin 'abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bih. Ilmu agama tidak boleh dipelajari dari 4 orang. Yang pertama, orang bodoh yang menampakkan kebodohannya meskipun banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, ahlul bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang berdusta saat berbicara dengan orang lain meskipun dia tidak berdusta dalam meriwayatkan sebuah hadis Nabi. Yang keempat, orang saleh, ahlul ibadah, namun tidak memahami apa yang dia katakan. Wahai penuntut ilmu, kalau engkau dalam kelapangan dan bisa memilih, jangan belajar kepada ahlul bid'ah dari kalangan Syiah, Khawarij, Murji'ah,
Qadari, Quburi, dan selain mereka. Karena kamu tidak akan pernah mencapai derajat para ulama yang mereka bersih akidahnya, kuat hubungannya dengan Allah, sahih pandangannya, dan mengikuti sunnah, kecuali dengan mematuhi ahli bid'ah, kecuali dengan menjauhi ahli bid'ah dan kebid'ahan mereka. Kitab-kitab sejarah serta kitab yang membahas kewajiban berpegang teguh dengan sunnah penuh dengan perlawanan antara ahli sunnah terhadap kebid'ahan serta ahli bid'ah dan menjauhi mereka. Sebagaimana orang yang sehat menjauhi orang yang berpenyakit kusta. Banyak kisah dan kejadian para ulama kita yang sangat panjang kalau dikisahkan. Namun ada baiknya kalau saya tunjukkan pokok-pokoknya saja, yaitu para ulama salaf merendahkan dan menghinakan ahlul bid'ah. Para ulama salaf menolak ahlul bid'ah serta kebid'ahan mereka, mengingatkan jangan sampai berkumpul dengan ahlul bid'ah, tidak bermusyawarah dan makan bersama mereka. Maka tidak aneh lagi pertentangan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Sebagian ulama salaf ada yang berpaling dan tidak mau mensolati ahlul bid'ah yang telah meninggal dunia. Pernah disaksikan bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, guru dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, wafat pada tahun 1389 Hijriah. Beliau tidak mensolati ahlul bid'ah yang meninggal. Sebagian ulama lainnya mereka melarang sholat di belakang ahlul bid'ah, juga melarang menceritakan kebid'ahan mereka. Karena memang hati manusia itu lemah, padahal syubhat itu sangat kuat menyambar-nyambar. Dahulu Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, beliau tidak membolehkan ahlul bid'ah makan bangkai meskipun dalam keadaan terpaksa, karena mereka adalah orang yang melampaui batas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Faman yaturra ghaira baghin wala 'ad." Makan bangkai diperbolehkan jika seorang terpaksa dan tidak dalam keadaan melampaui batas. Sedangkan ahlul bid'ah mereka melampaui batas. Sebagian ulama yang lainnya mengusir ahlul bid'ah, sebagaimana kisah Imam Malik terhadap orang yang bertanya tentang bagaimana tata cara bersemayamnya Allah di arsy. Di antara jawaban beliau rahimahullah, "Adzunnuka sahiba bid'ah." Saya mengira kamu adalah seorang ahli bid'ah. Maka beliau pun mengusirnya. Wahai para penuntut ilmu, cerita-cerita dari para ulama salaf sangat banyak yang berhubungan dengan menghindari dan menjauhi ahlul bid'ah. Hal ini bertujuan sebagai peringatan dari kejahatan mereka serta menghalangi tersebarnya bid'ah itu. Juga agar melemahkan semangat ahlul bid'ah sehingga akan patah semangatnya dalam menyebarkan perbuatan bid'ahnya. Karena kalau seorang ahlus sunnah berkawan, berteman, bersahabat dengan ahlul bid'ah, ini mengindikasikan sebuah tazkiyah, rekomendasi terhadap mereka dalam pandangan orang-orang yang masih pemula dalam menuntut ilmu atau bagi orang awam. Wahai penuntut ilmu, ikutilah jejak para ulama salaf. Hati-hatilah, jangan sampai ahlul bid'ah mencelakakanmu, karena sesungguhnya mereka banyak membuat jalan untuk menjegalmu.
Mereka bungkus semua itu dengan ucapan yang manis seperti madu. Padahal sebenarnya ia adalah madu yang pahit dan kucuran air mata. Indah kulit luarnya, tipuan dan khayalan belaka. Mereka mempertontonkan karamah, menjilati tangan serta mencium pundak guru mereka. Tidaklah semua itu kecuali bara perbuatan bid'ah dan panasnya api fitnah yang ditanamkan dalam hatimu, yang akan bisa menjeratmu dalam lingkaran syaitan. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, tidaklah orang yang buta bisa menuntun dan menunjukkan serta memimpin orang buta yang sepertinya. Wahai penuntut ilmu, adapun jikalau engkau belajar dari seorang ulama Ahlus Sunnah, maka benar-benar isaplah madu dari mereka dan jangan tanyakan lagi. Semoga Allah memberimu taufik kepada jalan kebenaran agar engkau mampu meraup warisan para nabi secara murni. Kalau tidak demikian, tangisilah agama ini bagi yang masih bisa menangis. Wahai penuntut ilmu, semua yang saya sebutkan di atas adalah pada saat bisa memilih antara belajar dengan Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah. Adapun kalau engkau belajar di sekolah formal yang tidak ada pilihan lagi bagimu, maka berhati-hatilah serta berlindunglah kepada Allah dari kejelekan Ahlul Bid'ah. Jangan karena ini engkau mundur dari belajar untuk ilmu agama. Saya takut ini termasuk mundur dari kancah medan pertempuran. Saat itu tidak ada kewajiban bagimu kecuali engkau benar-benar selektif menerima ilmu mereka, lalu engkau jauhi kejelekan mereka serta membongkar kedok Ahlul Bid'ah. Di antara kisah unik mengenai hal ini adalah bahwa Abu Abdurrahman Al-Muqri menyampaikan hadis yang dalam sanadnya ada seorang berpemahaman Murji'ah. Lalu ketika dia ditanya, "Mengapa engkau mengambil hadis dari seorang ahlu Murji'ah, berpemahaman Murji'ah?" Maka beliau pun menjawab, "Saya menjual kepada kalian daging sekaligus tulangnya." Hal itu karena beliau kalau menyampaikan sebuah hadis atau menyampaikan hadis ini, selalu beliau terangkan bahwa si fulan seorang Murji'ah, tanpa beliau tutupi dan samarkan sedikit pun. Wahai penuntut ilmu, apa yang saya paparkan di atas adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya apa yang ditulis dalam kitab Al-Aqidah As-Salafiyah karya Syekhul Islam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Beliau berkata, Ahlus Sunnah itu membenci Ahlul Bid'ah yang mereka telah membuat beberapa perkara baru dalam agama Islam. Mereka tidak mencintai Ahlus Sunnah, tidak mencintai Ahlul Bid'ah, tidak berteman dengan mereka, tidak mendengar ucapan mereka, juga tidak duduk bersama mereka, serta tidak berdebat dengan Ahlul Bid'ah dalam masalah agama. Ahlus Sunnah sangat menjaga telinga mereka jangan sampai mendengar kesesatan Ahlul Bid'ah. Kebid'ahan mereka kalau sudah masuk ke telinga dan melekat di dalam hati akan menimbulkan was-was dan rusaknya pikiran seorang. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka
sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sabir, berasal dari Yaman, datang ke kota Madinah. Lalu dia bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih, bertanya ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggilnya untuk menghadapnya. Saat itu beliau telah menyiapkan beberapa batang pelepah kurma. Lalu Khalifah Umar pun bertanya, "Siapa Anda?" Laki-laki itu pun menjawab, "Saya adalah hamba Allah bernama Sabir." Lalu Umar pun mengambil sebuah pelepah kurma dan dipukulkan kepada laki-laki tersebut hingga kepalanya berdarah. Kemudian dibiarkan sampai sembuh. Setelah itu Umar mengulangi dari perbuatannya. Akhirnya laki-laki itu pun mengatakan, "Jika engkau hendak membunuhku, maka bunuhlah aku dengan cara yang baik." Akhirnya Khalifah Umar pun mengizinkannya kembali ke kampung halamannya. Lalu Umar mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang berada di Yaman kala itu sebagai gubernur Yaman. Tidak diperbolehkan bagi siapapun dari orang Islam untuk duduk bersama Sabir. Asar ini diriwayatkan Ad-Darimi. Diriwayatkan pula bahwa laki-laki tersebut dicurigai berpemahaman Khawarij, termasuk Al-Bid'ah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar, bab berlepas diri dari ahlul bid'ah dan maksiat, menyebutkan hadis Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari saliqah, haliqah, syaqqah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya beliau berlepas diri dari pengikut Qadariyah. Hadis riwayat Muslim. Perintah untuk menjauhi ahlul bid'ah ini didasarkan pada prinsip menjaga dan memperbanyak maslahat dan mencegah serta mengurangi kerusakan yang ada. Maka atas dasar ini dilakukan pemboikotan kepada mereka atau tidak melakukannya. Sebagaimana telah dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Wahai penuntut ilmu, ketahuilah bahwa ahlul bid'ah akan bertambah banyak dan memperoleh kemenangan karena sedikitnya ilmu dan merajalelanya kejahilan. Syekhul Islam rahimahullah menanggapi tentang mereka dengan mengatakan, sesungguhnya golongan ini, maksudnya ahlul bid'ah, akan menjadi banyak apabila kebodohan telah merajalela. Demikian juga banyaknya orang-orang yang bodoh. Di sisi lain tidak didapati ahli ilmu yang faham tentang sunnah Nabi dan berusaha mengikutinya, yang menampakkan cahayanya, bisa melenyapkan gelapnya kesesatan dan membuka tabir yang penuh dengan kebohongan, syirik dan tipu daya. Maka dari itu, jika engkau wahai penuntut ilmu banyak menguasai ilmu, hendaklah engkau hancurkan bid'ah beserta ahlinya dengan argumen dan penjelasan.